Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Yang kita akan bahas adalah pertama tentang menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Apa sih yang dimaksud dengan filsafat itu? Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Yang pertama yang kita bahas tentang urgensi Pancasila itu adalah urgensi Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Yang pertama adalah manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dalam sains dan teknologi, telah mengembangkan bermacam-macam teknik untuk memperoleh ketentraman atau security dan kenikmatan atau comfort. Hal yang dibahas yang pertama adalah itu. Yang kedua, filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu lain memainkan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan-keinginan dan aspirasi mereka. Kemudian kita menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Hal ini penting untuk kita ketahui, ya. Hal-hal apa saja sih? Yang pertama adalah sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Yang pertama, yang kedua, sebagai landasan ontologis filsafat Pancasila. Yang ketiga adalah landasan epistemologis filsafat Pancasila. Yang keempat, landasan aksiologis Pancasila. Apakah yang dimaksud sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus? Penjelasannya adalah yang dimaksud adalah nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang. Landasan ontologis filsafat Pancasila maksudnya adalah ontologi menurut pandangan Becker adalah ilmu yang paling universal karena objeknya meliputi segala-galanya menurut segala bagiannya atau ekstensif dan menurut segala aspeknya atau intensif. Kemudian kita akan membahas tentang landasan epistemologis filsafat Pancasila. Yang dimaksud dengan epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan lingkup, dan dasar umum pengetahuan menurut BAM tahun 1995. Selanjutnya, apa saja sih yang dimaksud dengan landasan aksiologis Pancasila? Menurut Littlejohn dan Voss mengatakan bahwa aksiologi merupakan cabang filosofi yang berhubungan dengan penelitian tentang nilai-nilai. Selanjutnya kita akan membahas tentang menggali sumber historis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Apa saja yang dimaksud dengan sumber historis, sosiologis, politis sebagai sistem filsafat? Nah, sumber historis yang pertama itu adalah sila yang pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya sumber historis ketiga adalah Sila Persatuan Indonesia. Yang keempat,
sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita akan membahas tentang simbol negara Indonesia. Menurut pasal 35, bendera negara Indonesia adalah sang merah putih. Jadi bendera kita adalah bendera merah putih. Menurut pasal 36, bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Menurut pasal 36A, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan menurut pasal 36B, lagu kebangsaan Indonesia ialah Indonesia Raya. Jadi simbol negara itu satu bendera, yang kedua adalah bahasa, yang ketiga adalah lambang negara, dan yang keempat lagunya adalah Indonesia Raya. Kita akan membahas tentang Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila sendiri adalah burung Garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno dalam sejarah bangsa Indonesia. Garuda digunakan sebagai lambang negara yang menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Jadi lambangnya adalah Garuda Indonesia. Nah, warna keemasan yang ada pada burung Garuda itu melambangkan keagungan dan kejayaan. Nah, jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi. Nah, Garuda memiliki paruh, sayap, cakar, dan ekor yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Apa sih dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat? Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis Grandslag, merupakan perenungan filosofis Soekarno atas rencananya berdiri negara Indonesia merdeka. Soekarno menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari kulturisasi budaya bangsa Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada beberapa tantangan, yaitu pertama adalah komunisme. Yang kedua adalah kapitalisme. Selanjutnya kita akan membahas tentang esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Esensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat yakni hakikat sila ketuhanan. Yang pertama adalah sila ketuhanan. Yang kedua, hakikat dari sila kemanusiaan. Yang ketiga, hakikat sila persatuan. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan. Yang kelima, hakikat sila keadilan. Hakikat setiap sila ini kita akan bahas di dalam diskusi, di dalam kelompok, di dalam kelas. Selanjutnya nanti setiap mahasiswa bisa memilih beberapa temannya
sesuai dengan kelas yang ada, jumlah mahasiswa yang ada. Kita akan bagi di dalam 5 bagian. Selanjutnya kita akan bahas urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Apa sih urgensinya Pancasila sebagai sistem filsafat itu? Pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat yang merdeka dalam politik dan yuridis. Yang kedua, Pancasila membangun alam pemikiran. Yang ketiga, Pancasila menjadi dasar pijakan. Selanjutnya kita akan bahas pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama adalah agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Yang kedua, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.